wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Sekolah Alam kelas A119 yang beranggotakan yang pertama Raditya Bagus Pamungkas NPM 011, yang kedua Milda Julianti NPM 030, yang ketiga Sustika Lulailia Aniko NPM 033, dan yang keempat saya sendiri Dewi Noor Hadiah NPM 034. Kami akan memaparkan materi mengenai konsep dan praktik pendidikan inklusi di sekolah alam. Mari kita simak. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu akan kami sampaikan 4 poin pembahasan yang akan kami paparkan di materi kali ini. Yang pertama, latar belakang pendidikan inklusi di sekolah alam. Yang kedua, pentingnya pendidikan inklusi di sekolah alam. Yang ketiga, konsep pendidikan inklusi di sekolah alam, dan yang keempat, penerapan pendidikan inklusi di sekolah alam. Perkenalkan, nama saya Yustika Lulailia Aniko, NPM 191446033. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan inklusi di sekolah alam. Sekolah alam dilatar belakangi untuk menerima semua anak tanpa membeda-bedakan anak dari berbagai latar belakangnya, sehingga pendidikan berlangsung secara merata tanpa diskriminasi dan dikotomi. Selain itu juga, untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga terlibat dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Materi selanjutnya, pentingnya pendidikan inklusi di sekolah alam. Pentingnya pendidikan inklusi di sekolah alam tidak terlepas dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 2 yang berbunyi, poin pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau memiliki bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Poin kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf A atau poin pertama. Berdasarkan jurnal dari Muhammad Sa'dli tahun 2019, terdapat poin-poin pentingnya pendidikan inklusi di sekolah alam. Yang pertama yaitu mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Di sini diartikan bahwa anak-anak akan bersama-sama mendapatkan pembelajaran yang setara tanpa melihat latar belakang atau keterbatasan yang dimiliki oleh anak. Yang kedua yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Diartikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas dari segi guru atau metode pembelajarannya. Yang ketiga yaitu memajukan masyarakat yang demokratis dan adil. Maksudnya, pendidikan yang diperoleh anak harus bebas dari diskriminasi dan dikotomi atau pengelompokan kelompok. Yang keempat yaitu belajar hidup bersama. Dalam pendidikan inklusi ini memuat hak kesetaraan untuk memperoleh pembelajaran yang sama dan berusaha untuk menumbuhkan sikap toleransi antar siswa. Hal ini akan mendorong siswa belajar hidup bersama dan saling melengkapi. Yang kelima yaitu memaksimalkan potensi peserta didik. Dalam pendidikan inklusi ini mengacu pada kelebihan serta potensi yang dimiliki anak agar lebih berkembang dalam kehidupan sekolah maupun di luar sekolah. Baik, yang selanjutnya adalah konsep pendidikan inklusi di sekolah alam. Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kelainan membaca dan menulis, dikutip dari Ilahi tahun 2013. Dengan kata lain, inklusi mempunyai konsep penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program-program sekolah di kelas-kelas reguler.
Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Yang selanjutnya, menurut Greenspan tahun 1997 dalam Smith et al. Tahun 2002, model pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh para guru di sekolah ditujukan agar peserta didik mampu untuk berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri peserta didik yang paling dominan dan didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2012. Kompetensi ini terdiri atas 4 ranah yang perlu diukur, meliputi kompetensi fisik, kompetensi afektif, kompetensi sehari-hari, dan yang terakhir kompetensi akademik, dikutip dari Bandi tahun 2006. Saya Milda Julianti dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pendidikan inklusi di sekolah alam. Nah, berdasarkan jurnal Norvasari 2018, yang pertama yaitu guru tidak hanya memberi pengetahuan tapi juga mengajarkan anak didik untuk mencari pengetahuan tersendiri. Yang kedua yaitu guru berusaha menghormati dan memerdekakan jiwa anak. Yang ketiga yaitu melatih bicara dan penanaman empati pada peserta didik. Yang keempat yaitu menanamkan hukum sebagai sebab akibat. Yang kelima yaitu pendampingan untuk anak normal. Kesimpulan materi pada pertemuan kali ini yaitu pendidikan inklusi berupaya memberikan kesetaraan belajar bagi setiap anak. Pentingnya pendidikan inklusi di sekolah alam juga dilatar belakangi oleh upaya meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak tanpa melihat keterbatasannya. Konsep dan praktik pendidikan inklusi di sekolah alam juga sudah diterapkan di beberapa sekolah alam, di antaranya Jogja Green School dan SAR Kediri atau Sekolah Alam Ramadhani Kediri. Keduanya berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi setiap anak ABK yang ada di sekolah tersebut. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 7 pada materi kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan dan kebermanfaatan di kemudian hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.